Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rismanto dalam acara Sudut Pandang. Edisi kali ini kita akan mengupas tentang e-voting menuju pemilu yang modern dan akuntabel. Pemilu merupakan perangkat penting dalam sistem negara kita, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara kita. Pemilu merupakan sarana untuk memilih dan menyeleksi orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin dan juga perwakilan dari rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sepanjang Republik ini berdiri, telah terselenggara 13 kali pemilu, tentu dengan berbagai dinamikanya. Banyak riset mengenai pemilu di setiap periode di negara kita. Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi sudah menyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga alasan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia wajib untuk dilaksanakan dan dilindungi sebagai arah pandang dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana amanat konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan rahasia setiap 5 tahun sekali. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini masih menyisakan banyak kekurangan dan celah-celah yang sangat memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ini merupakan potensi ancaman serius bagi demokrasi kita. Sistem pemilu yang selama ini berlangsung dipandang sangat rumit, menyita waktu yang lama, dan membutuhkan pembiayaan yang mahal. Kritikan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat digambarkan ke dalam hal-hal berikut. Pertama, pemilu tidak efisien atau mahal atau boros. Anggaran pemilu dari waktu ke waktu naik sangat signifikan. Sekedar contoh, anggaran pemilu 2014 sekitar 15,62 triliun rupiah. Pada tahun 2019, anggaran pemilu sebesar 25,59 triliun rupiah. Dan pada pemilu 2024 lalu, anggarannya 71,3 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Kedua, pemilu kita membutuhkan personel yang banyak. Karena sistemnya rumit, maka penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat TPS menjadi sangat banyak. Ketiga, pemilu kita rawan kecurangan. Ini semacam rahasia umum yang sering kita dengar atau kita saksikan. Keempat, memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai pada pengumuman resmi hasil pemilu. Maka saat ini publik harus mendorong pemerintah untuk memastikan pemilu ke depan berjalan lebih efisien, transparan, adil, dan modern. Jawaban atas tuntutan ini adalah menerapkan teknologi digital dalam pemilu kita. Saat ini kita mengenalnya dengan istilah electronic voting atau e-voting. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak bagaimana e-voting di berbagai negara. Ada banyak negara di dunia ini yang telah mengimplementasikan e-voting. Di antaranya adalah Brazil, Swiss, India, Estonia, dan Belanda. Ini tentu sekedar untuk menyebut beberapa. Jumlahnya sudah sangat banyak. 3. India, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kecurangan dalam pemilihan umum, India telah mengimplementasikan sistem e-voting. Mereka menggunakan Electronic Voting Machines atau EVMs yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka dengan cepat dan aman. Perangkat ini terbukti andal dalam mengimplementasikan e-voting.
Keempat, Estonia. Estonia dianggap sebagai salah satu negara yang sudah lama mengadopsi e-voting. Mereka telah menerapkan ini sejak tahun 2005. Warga Estonia dapat memberikan suara mereka secara online melalui kartu identitas digital mereka. Sistem ini telah terbukti berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah pemborosan dalam pemilihan umum. Meskipun beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan e-voting, ada juga negara-negara yang tengah melakukan tahap eksperimen atau menghadapi tantangan dalam melaksanakannya. Setiap negara memiliki keunikan dan implementasi e-voting sebaiknya mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, legalitas, dan kepercayaan masyarakat agar berhasil dan dapat diterima secara luas. Pemirsa, apa urgensi pemilu digital? Memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pemilu merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu demokrasi. Karena ini akan mengurangi berbagai macam kekurangan dalam sistem konvensional seperti kecurangan dan biaya politik yang sangat tinggi. Pemilu digital akan mengurangi manipulasi suara dan kesalahan dalam rekapitulasi. Proses penghitungan suara akan berlangsung dengan cepat, akurat, transparan, dan mudah diaudit. Yang tidak kalah penting, sistem pemilu digital atau e-voting akan meningkatkan partisipasi pemilih. Mengapa demikian? Para pemilih di luar negeri atau daerah terpencil dimungkinkan untuk memberikan suara tanpa harus hadir secara fisik. Keunggulan lainnya, e-voting akan memangkas secara signifikan beban kerja penyelenggara pemilu sehingga menghilangkan risiko kelelahan berlebihan. Jumlah personel yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Sebenarnya Indonesia dapat memulai merealisasikan e-voting dalam berbagai kontestasi politik secara bertahap. Pilkades merupakan kontestasi yang paling memungkinkan dilaksanakan secara e-voting. Jumlah pemilih yang sedikit dan ruang lingkup yang terbatas memungkinkan Pilkades sebagai pilot project e-voting. Saat ini sudah ada sekitar 683 Pilkades di 12 kabupaten atau kota menggunakan sistem e-voting. Penerapan e-voting bisa dengan metode hybrid, dapat dilaksanakan untuk daerah ibu kota provinsi yang dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur telah memadai. Sedangkan pada daerah yang belum memadai secara infrastruktur, dapat menggunakan metode konvensional. Hal ini juga dapat menjadi masa transisi dari pemilu konvensional ke digital. Poinnya adalah tinggal bagaimana negara berperan aktif dalam memberikan panduan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung pemilu digital. Penerapan e-voting bisa menjadi langkah maju dalam sistem demokrasi Indonesia. Baik pemirsa, selanjutnya apa tantangan pemilu digital? Kita ketahui dunia senantiasa bergerak secara dinamis, khususnya dalam hal teknologi. Semua proses mekanik yang menandai awal revolusi industri saat ini bergerak menuju proses otomatisasi berbasis internet atau siber. Hal ini kemudian menandai era yang dinamakan revolusi 5.0 yang ditandai dengan berbagai hal seperti keterhubungan dan kesesuaian antar mesin, sensor dan manusia melalui internet untuk segala hal atau Internet of Things. Keputusan mandiri dari sistem dengan perkembangan sistem cerdas, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya. Transformasi digital ini melaju begitu cepat di semua sektor. Berbagai negara telah beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, termasuk juga dalam sistem demokrasi atau pemilu. Proses digitalisasi merupakan salah satu keharusan yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis dan modern. Menuntut adanya inovasi, proses pemilu berbasis digital dan internet sehingga bisa berjalan efektif dan efisien. Namun,
Menghadirkan pemilu digital memiliki tantangan dan konsekuensi tersendiri, baik ditinjau dari segi politik maupun non-politik. Dari sisi politik, mungkin beberapa stakeholder politik atau kelompok tertentu belum berkenan dengan sistem e-voting karena bisa mengubah lanskap politik dan elektoral. Mereka yang diuntungkan oleh sistem konvensional mungkin merasa e-voting bisa merugikan karena memungkinkan terjadinya perubahan peta elektoral, memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan mengangkat suara masyarakat dari berbagai latar belakang. Sedangkan aspek non-politik, hingga kini belum semua wilayah di Indonesia tersentuh oleh jaringan internet. Pemirsa, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 40% wilayah Indonesia belum terkoneksi jaringan internet. Data tersebut didapat dari adanya pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada tahun lalu. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh internet pada tahun lalu ada 57 juta jiwa. Hal itu terungkap dalam laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Tantangan berikutnya, manakala sistem e-voting diterapkan, ia bukan hanya harus mampu memenuhi kebutuhan efisiensi, tetapi juga tuntutan jaminan keamanan, sehingga keandalan sistem tidak terganggu. Kuncinya di sini adalah keseimbangan antara inovasi teknologi dan jaminan integritas pemilu. Terlepas dari itu semua, demokrasi itu harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemilu digital bisa jadi langkah awal menuju sistem politik yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis data. Sebab itu, Indonesia sudah harus berani beralih ke sistem pemilu dari konvensional menuju sistem digital atau e-voting. Karena secara SDM, Indonesia sudah cukup mumpuni untuk mewujudkan perubahan itu. Tinggal bagaimana political will, pemerintah, dan stakeholder lain untuk mewujudkannya. Pemirsa, jadi apa kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Pertama, e-voting merupakan alternatif yang paling rasional, implementasi pemilihan yang modern, akuntabel, efisien, dan selaras dengan kemajuan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Penerapan e-voting diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kedua, berdasar sejumlah pengalaman di Pilkades, sudah saatnya e-voting diterapkan pada kontestasi yang lebih luas, yakni pilkada. Untuk selanjutnya, melalui berbagai kajian dan pembenahan infrastruktur dan ekosistem digital, e-voting dapat diterapkan pada pemilu dan pilpres. Pemirsa, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.